Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadil Wafiq dari kelas TIC dengan NIM 22051204102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Latar belakangnya, standarisasi jaringan komputer merujuk pada proses pengembangan dan penerapan pedoman, protokol, aturan, dan spesifikasi teknis yang diakui secara luas untuk mengatur bagaimana komputer dan perangkat komunikasi berinteraksi dalam sebuah jaringan. Ini adalah upaya untuk menciptakan keseragaman dan kompatibilitas di seluruh jaringan komputer global maupun lokal. Berikutnya adalah OSI model atau Open System Interconnection. Di sebelahnya ada beberapa gambar yang mencakup apa saja layer-layer yang ada di OSI model. Pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, empat transport layer, kelima network layer, kedua data link layer, dan satu physical layer. Kebetulan saya mengurutkannya dari yang tertinggi dulu. Lalu penjelasannya adalah model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Yang pertama application layer, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi dalam OSI model adalah lapisan teratas dalam model ini dan bertanggung jawab atas interaksi langsung dengan pengguna akhir serta aplikasi yang digunakan dalam jaringan komputer. Lapisan ini berperan dalam menyediakan antarmuka antara pengguna dan jaringan, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan aplikasi dan layanan di jaringan. Selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi. Dalam model OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai perantara antara lapisan aplikasi yang ada di atasnya dan lapisan transport yang ada di bawahnya. Tugas utama lapisan presentasi adalah memastikan bahwa data yang dikirimkan, diterima, dan diproses oleh aplikasi di berbagai perangkat dapat diinterpretasikan dengan benar. Lalu berikutnya ada session layer, lapisan sesi. Dalam model OSI adalah lapisan yang berfungsi untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan sesi komunikasi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Sesuai dengan fungsinya, lapisan ini bertanggung jawab atas pembentukan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi. Lalu berikutnya transport layer, yaitu lapisan transport dalam model OSI adalah lapisan yang berada di bawah lapisan sesi dan di atas lapisan jaringan. Lapisan ini memiliki peran kunci dalam mengelola komunikasi antara dua perangkat yang berkomunikasi dalam jaringan. Tujuan utama lapisan transport adalah memastikan pengiriman data yang andal, efisien, dan dapat dipercaya antara perangkat, pengirim, dan penerima. Lalu berikutnya, lapisan network atau network layer. Dalam model OSI adalah lapisan yang berada di antara lapisan transport dan di bawahnya lapisan data link. Lapisan ini memiliki peran kunci dalam mengelola pengiriman paket data antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang mungkin memiliki alamat dan jalur yang berbeda. Lalu berikutnya lapisan data link adalah lapisan kedua dalam model OSI atau dua terbawah dan berfungsi sebagai penghubung antara lapisan fisik yang ada di bawahnya dan lapisan jaringan yang ada di atasnya. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman frame data, paket data yang lebih kecil di dalam jaringan lokal dan mengatur akses ke media transmisi bersama di lingkungan yang berbagi. Lalu berikutnya physical layer. Lapisan fisik adalah lapisan yang paling pertama atau lapisan yang paling terbawah dalam model OSI, yang merupakan lapisan yang paling dekat dengan perangkat fisik keras dalam jaringan komputer. Fungsinya adalah mengatur transmisi dan penerimaan bit data mentah melalui media transmisi fisik seperti kabel, tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Lalu berikutnya adalah pembahasan TCP atau IP. Berikut di bagian kiri ada gambarnya, yaitu
kumpulan aturan dan cara perangkat komputer berbicara satu sama lain di internet. Ini seperti bahasa yang digunakan oleh komputer untuk mengirim dan menerima data. Dengan TCP atau IP, komputer dapat berkomunikasi, mengirim email, mengakses situs web, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada UDP atau User Datagram Protocol, adalah salah satu internet protokol dalam suite protokol internet atau IP yang digunakan untuk mengirim data melalui jaringan komputer. UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respons cepat dan bisa mengatasi beberapa kehilangan data, sementara TCP lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman yang andal dan urutan data yang terjadi. Terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.